Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai neraca saldo sesuai dengan soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini soalnya sama ya, ini persamaan akuntansinya yang sudah di video-video sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah jurnal yang sudah kita buat ya, dari persamaan akuntansi tadi dan dengan soal yang sama. Kemudian ini buku besarnya, namun ini belum lengkap ya, nanti akan kita lengkapi. Dan ini buku besar ya, dan kali ini kita akan membuat yang namanya neraca saldo. Oke, jadi neraca saldo itu adalah akhir dari kegiatan akuntansi sementara karena nanti ada jurnal penyesuaian. Jadi ini saya buat judulnya PT ABC aja. Kemudian saya buat judulnya neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini perlu untuk meng-cross check bahwa apa yang telah kita catat itu benar. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat nama akun dulu. Jadi nama akun ini berisi semua akun yang sudah terlibat dalam transaksi ini, kemudian tentunya dia berada di posisi akhirnya di mana? Apa di debit, apa di kredit. Oke, ini saya rapikan dulu sedikit, nanti akan kita rapikan lagi lebih baik biar tampilannya bagus. Nah, ini judulnya di tengah ya. Oke. Di mana kita lihat nama akun itu di buku besar. Nah, di sini ada yang pertama kas. Nah, kita pindahkan kas. Di sini saya copy saja. Kemudian kita pindahkan ke nama akun. Di sini kita tulis kas atau di paste saja. Kas. Oke, selanjutnya ada akun modal. Begitu juga perlakuannya. Copy sama ya, kita pastekan ya, modal, kas. Kemudian setelah itu ada, kita lihat lagi di buku besar kita tadi ada apa saja. Oke, ada perlengkapan ya, kita masukkan ke sini perlengkapan. Kemudian ada utang bank. Oke, utang bank. Kemudian ada utang usaha ya, kita masukkan utang usaha. Oke. Kemudian ada perlengkapan. Oke. Lalu peralatan. Beban perlengkapan ya, beban perlengkapan kita pindahkan juga. Kemudian beban gaji. Oke. Ini sementara sudah selesai ya. Kemudian buat total ya. Jadi nanti akan kita jumlahkan saldonya, debit dan kreditnya, dan tetap konsepnya karena ini neraca harus balance, harus seimbang kiri dan kanan. Oke. Kita lihat saldo kas dulu ya. Kita lihat saldo kas di buku besar berapa akhirnya, saldo akhir. Nah, ada saldo akhir yang warna kuning itu dan dia berada di sebelah debit. Nah, maka kita juga pindahkan ke neraca saldo sebelah debit. Oke, kita lanjut ke modal ya. Oke, modal. Saldo akhirnya di sebelah kredit. Nah, jadi saldo akhir yang warna kuning itu kita pindahkan, dan karena dia ada di sebelah kredit, maka juga kita pindahkan ke neraca saldo sebelah kredit. Ya, sama sesuai dengan konsep modal ya, bahwa normalnya itu ada di sebelah kredit. Oke, nih karena berwarna kita hilangkan dulu warnanya. Oke. Ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ada perlengkapan ya. Nah, ini perlengkapan sama saldo akhirnya itu 80 ada di debit, maka kita pindahkan juga dia ke sebelah debit.
Jadi intinya adalah kita melihat saldo akhirnya berapa, dan itu yang kita pindahkan. Maka hati-hati menjumlahkan saldo akhir. Oke, kita lanjut ke utang bank. Ya. Nah, utang bank itu sebelah kredit ya, karena utang normalnya di kredit, dan memang benar saldo akhirnya di sebelah kredit. Kita pindahkan juga nilainya. Oke, utang bank ya, sebelah kredit. Nah, kita pindahkan. Oke, kemudian kita lanjut ke utang usaha. Oke, utang usaha saldonya ada di kredit senilai warna kuning itu ya. Kemudian kita pindahkan ke neraca saldo juga di sebelah kredit. Kemudian pendapatan, ya kita lihat pendapatan juga saldo normalnya di sebelah kredit ya, kredit ya, di buku besar di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan jumlah terakhirnya juga ke sebelah kredit. Nah, selanjutnya peralatan ya, peralatan. Nah, peralatan ini kan aset, jadi dia saldo normalnya di sebelah debit. Nah, kebetulan juga memang ini benar ya, saldo akhirnya di sebelah debit, maka kita buat jadi debit. Oke. Kemudian ada beban perlengkapan. Beban ya, beban ketika bertambah dia juga bertambah di sebelah debit ya. Maka kita pindahkan juga dia ini, karena saldo akhirnya sebelah debit, kita pindahkan dia ke debit. Oke, kita pindahkan nilainya ke sebelah debit di neraca saldo. Begitu juga dengan beban gaji ya. Oke, beban gaji. Nah, saldonya sebelah debit, kita pindahkan ke sebelah debit juga. Oke. Nah, setelah selesai semua, kita jumlahkan nih. Tadi ceritanya harus sama jumlah debit dan jumlah kredit ya. Coba kita jumlahkan. Satu, debitnya totalnya sekian, dan kreditnya berapa totalnya? Ya, ternyata hasilnya beda. Nah, ketika hasilnya beda, nah ini hasilnya harusnya antara total debit dengan total kredit itu harusnya sama. Berarti ada kesalahan. Nah, kita harus meng-cross check di mana kesalahan kita. Kenapa bisa tidak sama debit dan kreditnya. Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa ternyata ya, kita lihat di buku besar ini, ternyata buku besarnya belum lengkap. Belum semua akun-akun yang terlibat yang ada di jurnal, belum semua kita buat buku besarnya, makanya tadi jumlahnya nggak sama. Yuk kita lihat apa dulu yang tidak ada ya. Ini kita cek semua, ini kita sesuaikan antara buku besar dengan jurnalnya. Ini jurnal ada saya kopikan di sebelahnya ya, jadi masih di sheet yang sama. Oke, setelah kita scroll, ternyata piutang usaha belum kita buat buku besarnya. Jadi sekarang tugas kita adalah buat dulu buku besar untuk piutang usaha. Nah ya, kita buat dulu buku besarnya. Caranya sama ya, saya copy aja. Ini yang di atas, format tabelnya saya copy aja. Nah kemudian kita pastekan dan kita ganti nama akunnya piutang usaha. Nah, kemudian setelah kita ganti nama akunnya, jangan lupa juga diganti keterangannya. Nah, piutang usaha ini untuk apa sebenarnya? Kenapa dia ada piutang? Siapa yang berutang ke dia? Nah, ternyata nanti kita lihat keterangannya, tapi kita pindahkan nilai dulu ya. Nilainya ada di debit, maka juga kita pindahkan ke sebelah debit. Nah, ini juga kita pindahkan ke sebelah debit. Maka saldo akhirnya pun sebelah debit ya. Nah, itu konsep buku besar. Yang udah lupa boleh dilihat lagi video sebelumnya. Nah, itu tanggal ya, tanggal jangan salah. Ini tanggal Januari 2020. Jadi Januari 20. Jadi kita buat tanggal 20 Januari. Oke, kemudian nah, keterangannya ini. Keterangannya emang kemarin kenapa sih ada piutang gitu. Nah, kita lihat soal ya. Kita lihat soal, ternyata nah ada
jasa yang belum dibayarkan ya, jasanya kredit belum dibayarkan. Jadi kita ganti keterangannya dengan kita ganti ya keterangannya, kita buat keterangan baru jasa yang belum dibayarkan. Jadi kenapa piutang ini ada? Ternyata karena ada jasa yang belum dibayar. Oke. Nah, setelah ini kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, ini saya insert aja ya. Saya insert aja ke sini di bawah kas, karena bagusnya seperti itu, memang urutannya harus kas piutang usaha ya, karena piutang itu lebih dahulu bisa dicairkan dibanding lain. Oke. Ternyata setelah kita lihat, setelah kita masukkan piutang belum sama juga. Nah, berarti ini masih ada yang salah. Nah, ini penjumlahannya sudah benar, ini penjumlahan. Tapi coba kita lihat, mungkin ada akun yang masih belum masuk ya. Kita lihat dulu, ada akun yang mungkin belum masuk ke dalam buku besar kita. Nah, kita cek dengan teliti dan hati-hati mana sih yang belum masuk gitu. Kas sudah ada, modal udah ada, perlengkapan sudah ada, utang bank sudah, utang usaha sudah. Kita lihat lagi di jurnal, peralatan sudah, utang udah. Nah, kira-kira nih apa yang belum kita buat buku besar nih? Diceknya dua-dua ya, dicek di buku besar, dicek di jurnal. Di buku besar, di jurnal. Biar ketahuan. Nah, kalau bila perlu nih pakai highlighter ya biar jelas. Nah, ternyata kita ketahui bahwa yang belum ada itu adalah kendaraan. Nah, jadi sama, kita buat dulu buku besar untuk kendaraan. Ini saya copy aja, nanti saya ganti seperti tadi ya, kendaraan. Oke. Kemudian juga kita sesuaikan tanggalnya, kemudian saldonya ya. Tanggalnya tanggal 5 Januari, jadi kita ganti. Kemudian keterangannya juga jangan lupa membeli tunai kendaraan. Oke. Nah, nilainya berapa? Nilainya 3.000, ada di sebelah debit. Nah, jadi kita pindahkan juga nilai itu ke sebelah debit, 3.000. Oke, 3.000. Nah, otomatis saldo terakhirnya juga 3.000, karena setelah ini tidak ada lagi kendaraan yang terlibat ya. Cuman sekali dia muncul. Nah, coba kita pindahkan lagi nilai kendaraan ini ya. Nilai kendaraan ini kita pindahkan kembali ke neraca saldo kita. Oke, saya letakkan dia di mana ya? Jadi bawah peralatan aja. Oke, karena ini aset ya, aset, kendaraan itu aset. Oke. 3.000. Oke, kita lihat jumlahnya. Oke, jumlahnya sudah sama ya. Jumlah debit dengan jumlah kredit totalnya sudah sama. Jadi seperti itu ya. Kalau memang ada, kenapa sih bisa neraca saldo saya nggak sama? Kenapa ini? Kenapa seperti itu? Itu mungkin sekali terjadi keliru. Mungkin sekali terjadi kekeliruan ya. Apa itu kekeliruan? Salah posting, salah jumlah, salah di buku besar, atau waktu kita jumlah-jumlahkan nilai di buku besar itu juga salah. Nah, pokoknya juga kita harus lihat lagi ke belakang, mungkin ada yang salah. Jadi memang harus cross check dari awal gitu ya. Nah, kemudian juga inilah pentingnya neraca saldo, supaya kita bisa mengontrol sebelum kita jauh ke depan untuk buat laporan keuangan. Ini menjadi pengontrol kita bahwa oh ternyata tadi ada yang salah nih, ada yang ketinggalan, lupa kita masukkan. Nah, sekarang ketahuan. Oke, demikian saja pembahasan tentang neraca saldo kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan jurnal penyesuaian. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.